warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriana Tiffany, NIM 1810201062 dari kelas PGMI 2 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan demokrasi dan perkembangan di Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat atau kekuasaan suatu tempat, sedangkan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi di sini demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Komponen-komponen penegak demokrasi yaitu yang pertama, negara hukum, di mana konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak membentuk serta menjamin hak asasi manusia. Istilah hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan HAM, adanya supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintah, adanya pemisahan dan kekuasaan negara, adanya lembaga peradilan dan yang bebas dan mandiri. Yang kedua yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani dengan cirinya sebagai masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara melalui yang berpartisipasi aktif. Ketiga yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan. Partai politik adalah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan memberikan kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Yang keempat yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. Sebagai institusi penegak demokrasi, pers mempunyai peran yang sangat strategis. Salah satu penekanan strategis pers adalah sebagai menyediakan informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. C yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua yaitu adanya pemilihan umumnya bebas. Yang ketiga yaitu adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Yang keempat, adanya kebebasan individu. Yang kelima, adanya peradilan bebas. Yang keenam, adanya pengakuan hak mayoritas. Yang ketujuh, adanya pemerintah yang berdasarkan hukum. Yang kedelapan, adanya pers yang bebas. Yang sembilan, adanya multi partai politik. Yang kesepuluh, adanya musyawarah. Yang kesebelas, adanya persetujuan parlemen. Yang ke-12 adanya pemerintahan yang konstitusional, yaitu sejarah dan perkembangan Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan prakemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Seperti dikemukakan oleh Jim Lee Asidik, telah tumbuh praktik yang dapat dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat di wilayah Nusantara ini, terutama yang terjadi di perdesaan. Dengan demikian, bangsa Indonesia tradisi berdemokrasi sebenarnya
telah melalui sejak zaman kerajaan Nusantara. Karena itu, potensi tumbuhnya alam demokrasi sangat besar. Adapun beberapa perkembangan di Indonesia, yaitu yang pertama demokrasi periode 1945 sampai 1959, yaitu demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Yang kedua yaitu demokrasi periode 1959 sampai 1965, yaitu ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Yang ketiga yaitu demokrasi periode 1965 sampai 1998, yaitu periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Yang keempat yaitu demokrasi 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi, yaitu demokrasi Pancasila reformasi berakar pada kekuasaan multi partai yang berupa pengembalikan pertimbangan kekuatan antara lembaga negara. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.